nggak ada yang harus disesalin, yang ada yang harus introspeksi diri aja. Kita sama-sama saling introspeksi diri. Mantan suami terpuruk hingga terpaksa jualan sayur demi bertahan hidup, sementara sang mantan istri justru kebanjiran rezeki hingga menginjakan kaki di tanah suci. Satu persatu tabir kehidupan pasca perceraian Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi akhirnya kembali terkuak. Di saat Insanul mengaku berada di titik terendah dan dibayang-bayangi penyesalan mendalam, Mawa justru memilih melangkah tenang tanpa sedikit pun rasa takut. Bahkan saat bola panas kasus hukum di kepolisian kian bergejolak. Lantas, apakah penyesalan Insanul sudah terlambat? Dan mampukah Mawa mendapatkan keadilan yang ia perjuangkan di tengah pusaran hukum yang kian memuncak? Badai dalam kehidupan rumah tangga boleh saja berlalu, namun sisa-sisa riaknya masih terus menyita perhatian publik. Setelah lama memilih diam, Wardatina Mawa akhirnya angkat bicara usai beredar kabar pilu mengenai kondisi mantan suaminya, Insanul Fahmi, yang mengaku terpuruk hingga harus berjualan sayur demi menyambung hidup. Memberikan respon yang cukup bijaksana saat ditanya mengenai kabar Insanul Fahmi yang mengaku berada dalam kondisi terpuruk, merasa bersalah hingga kini berusaha bertahan hidup dengan berjualan sayur. Bagi Mawa, perjalanan hidup dan segala kesulitan yang dihadapi setiap manusia merupakan bagian dari takdir serta ujian yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ia menilai situasi sulit yang sedang dialami oleh mantan suaminya saat ini sepatutnya dapat dijadikan sebagai sarana untuk introspeksi diri bagi masing-masing pihak ke depannya. Mawa juga menegaskan bahwa tidak ada hal yang perlu disesali secara berlebihan, sebab yang terpenting saat ini adalah bagaimana terus bergerak maju dan berusaha untuk bertahan hidup. Mendoakan setiap manusia kan pasti diuji sama Allah. Karena mungkin takdir yang udah Allah berikan itu jadi introspeksi diri kan, seperti yang dia bilang. Ya itulah salah satu bentuk ikhtiarnya dia untuk survive ya, mungkin ya dia survive, aku juga survive. Apa tadi agak galau, apa gimana? Galau. Iya, maksudnya dia ngerasa introspeksi, dia menyesal dengan semua Allah ambil kan katanya. Terlambat ya kayak. Nggak ada yang harus disesalin, yang ada yang harus introspeksi diri aja. Kita sama-sama saling introspeksi diri. Mengenai urusan kebutuhan dan pengeluaran untuk anak mereka, Afnan mau mengaku memilih untuk tidak pernah menuntut hal yang berlebihan kepada mantan suaminya. Ia memahami kondisi yang ada dan lebih memilih untuk melihat serta menghargai sejauh mana usaha, ikhtiar, maupun perhatian yang mampu ditujukan oleh Insanul demi sang buah hati. Enggak lancar, tapi ya udah oke. Dan dia mengakui juga memang sebegitu besarnya Mbak Mawa yang mau menerima, dia kadang-kadang memberi, kadang-kadang tidak dengan nafkah itu. Karena aku nggak pernah menuntut sih, tapi kan aku juga melihat ya seberapa effortnya dia untuk anaknya, at least untuk anaknya aja. Karena ya sudah hampir 3 bulan. Mengatasi gimana Kak selama ini? Kakak katanya kan harus sendiri Kerja keras ya, Kak? Iya dong, karena kan emang harus berusaha survive. Ya alhamdulillah Allah kasih rezeki. Tanpa kita harus kayak menuntut untuk diberikan, itu nggak usah sih kalau aku ngaku. Karena ya alhamdulillah Allah pasti kasih rezeki melalui anak kan. Karena setiap anak kan rezekinya itu ada aja alhamdulillah. Di balik ketenangannya merespon kondisi sang mantan suami, Mawa nyatanya tak bisa menghindar dari bayang-bayang kasus hukum yang kini kian memanas. Lantas, seperti apa ketegasan Mawa saat namanya terus terseret dalam pusaran hukum? Bukan hanya dinamika hubungan pasca perceraian yang menyita perhatian, namun bola panas kasus hukum di kepolisian kini juga mulai menemukan titik terang. Penetapan tersangka yang kian menguat seolah membuka babak baru dalam perjuangan Mawa mencari keadilan. Menanggapi langkah penegakan hukum dan rilis penetapan tersangka kasus dugaan illegal access yang dilayangkan Inara Rusli, Mawa memilih untuk bersikap tenang dan menyerahkan seluruh mekanisme hukum kepada pihak berwajib. Aku nggak tahu berita itu, cuman so far menurut aku kayak dari hal yang
ranah kepolisian, biar aja kepolisian yang mengatur semua. Cuman aku berharap banget cepat-cepat untuk segera dikasih kepastian keputusan, karena tetap di highlight ya, yang benar tetaplah akan selalu di koridor yang benar, ya kan? Jadi yang benar tidak akan pernah takut. Orang yang benar tidak akan pernah takut. Jadi apapun yang mereka ancam-ancam, ancaman apapun itu tidak akan pernah membuat rasa takut itu muncul. Karena aku di sini membuka kebenaran. Jadi apapun spekulasi atau apapun itu terserah dari mereka. Yang ada aku hanya berikhtiar untuk semoga Allah memberikan keadilan untuk kita semuanya. Seperti itu. Mau menegaskan bahwa ia siap dan tidak keberatan apabila sewaktu-waktu kembali dipanggil oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan tambahan demi kelancaran proses pemeriksaan. Bagi Mawa, seluruh tahapan hukum harus dijalaninya dengan lapang dada dan penuh rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang taat hukum. Ia juga secara tegas menyampaikan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa takut terhadap berbagai isu, rumor, maupun spekulasi yang berkembang di luar. Boleh dong, kenapa enggak? Semua kan harus dijalanin. Kalau seperti itu, ya kita harus melewatinya semuanya dengan lapang dada. Biar aja sih itu kalau aku ya lebih ke ranahnya kepolisian aja. Karena siapapun yang berspekulasi, berstatement itu kan enggak semua itu ada keputusannya sama pihak kepolisian ya. Jadi biarin aja mereka mau berstatement apapun, tapi tetap yang memutuskan adalah pihak kepolisian. Mawa yakin bahwa siapapun yang berdiri di atas koridor kebenaran tidak memiliki alasan untuk merasa cemas atau takut. Oleh karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir atas perkara tersebut kepada penyidik dan otoritas kepolisian yang berwenang. Di tengah peliknya proses hukum dan masa lalu yang kelam, Mawa rupanya menyimpan cerita manis yang siap membuka lembaran baru dalam hidupnya. Sebuah hadiah tak terduga yang ia sebut sebagai pengganti rasa sakitnya selama ini. Setelah melewati rentetan ujian yang menguras emosi dan air mata, pelangi akhirnya hadir di kehidupan Mawa. Sebuah kabar membahagiakan datang membawa senyum baru saat impian terbesarnya untuk menginjakkan kaki di Tanah Suci kini benar-benar terwujud. Mawa mengungkapkan kebahagiaan dan rasa syukurnya setelah mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Ibadah umroh kali ini terasa makin bermakna karena ia berkesempatan untuk berangkat mendampingi sang ibunda tercinta. Bagi Mawa, rezeki ibadah ke Tanah Suci ini merupakan wujud kelapangan dan ganti kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melewati berbagai cobaan hidup. Iya, alhamdulillah Allah izinkan aku diamanahin untuk berangkat umroh ya sama salah satu travel. Kalau bisa dibilang sebenarnya nggak nyangka sekali Allah kasih rezeki yang sebenarnya yang aku selalu bilang sama teman-teman semuanya ya kan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika aku kehilangan Instagram, ketika aku kehilangan sosok yang mungkin berjasa atau yang bersejarah dalam kehidupan aku, ternyata Allah gantikan itu, Allah berikan itu kebahagiaan yang lebih-lebih lagi. Dan aku alhamdulillah nggak berangkat sendiri Kak, jadi sama mama aku berdua. Kalau kemarin kan aku sama anak aku ya, nah sekarang Allah kasih rezeki aku sama mama aku, alhamdulillah atas izin Allah. Mengenai sang buah hati, Mawa memastikan bahwa kebutuhan serta tumbuh kembang anaknya tetap menjadi prioritas utama meski ia harus pergi beribadah. Sang anak saat ini sudah kembali bersekolah di Jakarta dan berada di bawah pengawasan serta perawatan yang aman dari pihak keluarga dan pengasuh. Alhamdulillah Allah kasih banyak nikmat ya, walaupun banyak sekali nikmat yang disyukurin dari hal kecil aja, kayak sama Mbak aja itu aku bersyukur banget karena alhamdulillah anak aku aman. Dan Mbak juga ngajarin parenting karena aku selalu ngasih tahu sama Mbak, ajarin ini ngaji. Jadi ketika dia mau kayak screen time gitu, ngaji dulu, hafalin ini dulu, hafalin surah ini dulu, baru boleh dia screen time kayak gitu sih Kak. Banyak ya parenting lah intinya gitu. Tapi Anan sendiri tuh ngerti nggak sih Kak, mungkin sudah tahu belum maksudnya mama sama papanya tuh udah, tapi tetap waktu kalian parentingnya tetap jalan. Betul. Jadi kan ya selalu aku bilang ya, walaupun seperti ini tapi tidak mengurangi rasa cinta dan kasih sayang dari seorang ibu dan ayahnya juga. Jadi dari ayahnya juga sering seminggu sekali itu dia ke Depok kan, ke rumah ayahnya. Jadi Sabtu Minggu kalau dia lagi libur itu ke rumah ayahnya. Tapi dari situ udah balik lagi karena sekolah sama aku dan aku yang harus memantaunya.
tumbuh kembangnya. Meski sudah berpisah dari Insanul, mau memastikan bahwa komunikasi terkait anak tetap berjalan secara kondusif melalui perantara pengasuh. Keduanya berkomitmen untuk tetap menjalankan pola co-parenting demi memastikan sang anak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Sebenarnya ada perantara ya, jadi aku juga tetap nggak komunikasi sama sekali sama beliau. Nah, melainkan sama mbaknya juga, alhamdulillah mbaknya juga tetap kondusif ya untuk memberikan kata-kata yang baik, afirmasi positif. Bahkan mereka selalu bertiga nih kalau misal lagi jalan-jalan tanpa ada aku. Jadi kayak mbak pun tetap aware lah untuk anak aku. Itu sih yang banyak kita syukurin dari insan sendiri juga, ya kita baik-baik aja. Maksudnya karena nggak pernah komunikasi dan menjaga hal yang di luar itu, jadi ya udah alhamdulillah baik aja. Setiap badai pasti berlalu dan setiap ujian selalu menyisakan pelajaran berharga. Di balik riuh, kabar perceraian, persoalan hukum hingga babak baru kehidupannya, Wawa kini memilih untuk melihat seluruh perjalanan hidupnya dengan sudut pandang yang jauh lebih dewasa. Mau membuktikan bahwa perpisahan tidak harus mengorbankan kebahagiaan anak. Komitmennya menjaga hubungan baik dan pola pengasuhan yang kondusif bersama Insanul menjadi bukti keikhlasan serta kedewasaan sikapnya. Lantas, bagaimana menurut kamu Ikinars? Akankah pintu keadilan yang dinantikan Mawa di kepolisian segera terbuka lebar? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.